Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul simbiosis, di mana simbiosis ini terbagi tiga. Satu, simbiosis parasitisme, di mana hubungan dua spesies yang satu merasa dirugikan, satu mendapatkan keuntungan. Kemudian simbiosis komensalisme, di mana hubungan dua spesies, yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Kemudian simbiosis yang ketiga, simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara ekosistem atau dua spesies yang hidup berdampingan atau saling menguntungkan. Saya sekarang lagi berada di kebun, di mana di perkebunan ini terdiri dari beberapa hewan-hewan parasitisme, kemudian hewan-hewan komensalisme, dan hewan-hewan atau tumbuhan yang mutualisme. Adapun contoh dari hewan-hewan parasitisme yang saya temui adalah sebagai berikut. Hubungan yang pertama adalah antara siput dengan pohon nangka. Di sini yang diuntungkan adalah siput dan yang dirugikan adalah pohon nangka. Siput dapat memakan daun nangka untuk meneruskan kelangsungan hidupnya, sedangkan daun nangka menjadi rusak dan menghambat proses fotosintesis. Yang kedua adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia, di mana yang diuntungkan adalah nyamuk. Nyamuk dapat menghisap darah manusia untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya, sedangkan manusia akan terserang penyakit apabila darahnya dihisap oleh nyamuk. Yang ketiga adalah hubungan antara ulat dengan tanaman jeruk nipis, di mana yang diuntungkan adalah ulat karena dapat memakan daun jeruk nipis untuk menjaga keberlangsungan kehidupannya, sedangkan jeruk nipis daunnya akan menjadi bolong dan menghambat fotosintesis. Yang keempat adalah hubungan antara kutu putih dengan tanaman puring, di mana yang dirugikan adalah tanaman puring karena daunnya akan dimakan oleh kutu putih sehingga menghambat fotosintesis. Yang kelima adalah hubungan antara benalu dengan pohon petai Cina, di mana pohon petai Cina akan merasa dirugikan karena dimakan oleh benalu. Daunnya akan menjadi bolong-bolong sehingga dapat merusak proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh daun. Berikut hasil pengamatan simbiosis parasitisme yang saya tuangkan di tabel 1.7. Kemudian contoh dari hubungan dua spesies komensalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara bunga anggrek dengan pohon mangga. Pohon mangga dengan bunga anggrek ini yang diuntungkan adalah bunga anggrek, sebab mendapatkan tempat untuk hidup dan dapat memproduksi makanan yang terdapat pada kulit pohon mangga yang berupa air dan mineral, sedangkan pohon mangga itu sendiri tidak dirugikan atas adanya bunga anggrek. Kedua adalah hubungan antara semut dengan pohon mangga. Yang diuntungkan adalah semut karena dapat membuat sarang di antara dedaunan pohon mangga, bertempat tinggal serta mencari makanan di antara pohon mangga. Sedangkan pohon mangga itu sendiri tidak dirugikan atas adanya semut. Yang ketiga, hubungan antara tumbuhan sirih dengan inangnya. Yang diuntungkan adalah tumbuhan sirih sebab mendapatkan sinar matahari yang cukup dalam melakukan fotosintesis dan dapat memproduksi makanan untuk tumbuh, sedangkan inangnya itu sendiri tidak dirugikan atas adanya tumbuhan sirih ini. Yang keempat adalah tumbuhan paku dengan pohon mangga. Yang diuntungkan adalah tumbuhan paku sebab mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk digunakan dalam fotosintesis, sedangkan pohon mangga itu sendiri tidak dirugikan atas adanya tumbuhan paku. Yang kelima adalah hubungan antara manusia dengan tanaman atau tumbuhan. Yang diuntungkan adalah tanaman sebab mendapatkan air yang cukup dan dapat membantu proses fotosintesis. Kemudian hubungan antara dua spesies yang saling menguntungkan atau lebih adalah sebagai berikut. Contoh simbiosis mutualisme, hubungan kupu-kupu dengan bunga, di mana
Hubungan kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Seperti diketahui, kupu-kupu membutuhkan nektar yang dimiliki bunga sebagai sumber makanan mereka. Sementara itu, bunga sangat membutuhkan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukannya. Selanjutnya, hubungan cacing tanah dengan tumbuhan. Tumbuhan sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering berguguran yang kemudian membusuk. Yang ketiga adalah hubungan kutu daun dengan semut. Getah yang dihisap kutu daun akan mengeluarkan limbah yang disebut embun madu. Embun madu tersebut akan menguntungkan semut karena merupakan makanan kesukaannya. Sebagai imbalannya, semut akan melindungi kutu daun dari berbagai serangga yang menyerangnya. Baik, sekian praktikum saya tentang simbiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.